Pemirsa, kisah inspiratif ibu guru MEPA yang mengajar di Lanijaya membuat haru akan perjuangannya yang gigih mencerdaskan masyarakat yang berada di Papua, khususnya di Lanijaya. Berikut kisah inspirasinya. MEPA namanya, seorang guru muda yang mendedikasikan hidupnya untuk mengajar di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan. Dengan semangat dan tekad yang kuat untuk mencerdaskan masyarakat di sana, mendaki gunung, lewati lembah, menyeberangi sungai yang deras pun dirinya lakukan. Anak-anak tingkat sekolah dasar pun tampak semangat mengikuti pelajaran yang diberikan oleh ibu guru MEPA. Tidak hanya mengajar, Ibu MEPA juga memberikan makanan bergizi untuk anak-anak yang diajarnya. Tidak hanya anak-anak, orang tua pun dengan senang hati menyambut kedatangan Ibu Guru MEPA yang telah bersiap memberikan ilmu memasak dan bertani yang ia kuasai. NTV melaporkan. Dan pemirsa, di kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan sosok inspiratif yang mengabdikan dirinya di dunia pendidikan, yaitu Ibu MEPA Rombe Payung, seorang guru SD Inpres Poga, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, melalui sambungan Zoom. Halo, selamat siang Ibu MEPA. Selamat siang. Iya, gimana kabarnya Bu? Sehat Bu? Puji Tuhan, sehat. Baik. Bu MEPA, ini sudah berapa lama mengabdikan diri di dunia pendidikan? Untuk di Kabupaten Lanijaya, saya sudah mengabdikan diri 11 tahun. Oke, ini tadi kalau misalnya kita lihat memang sangat semangat begitu ya dan antusias. Sebenarnya apa yang membuat Ibu ini sangat mencintai pekerjaan Anda sebagai guru? Ingin menjadi berkat buat masyarakat di sini dan berdampak bagi masyarakat, meskipun hal yang saya lakukan itu kecil, tapi harapannya itu bisa berdampak positif bagi masyarakat. Itulah yang membuat saya mencintai pekerjaan saya saat ini. Oke, kemudian tantangan tersulit yang dirasakan selama mengajar apa sih Bu? Ini ada dari segi lingkungan, dukungan dari orang tua itu perlu sekali untuk anak-anak, tapi di sini itu dukungan dari orang tua itu sangat kurang. Terus akhirnya membuat anak-anak itu banyak yang kurang semangat untuk sekolah. Terus yang kedua, literasi gizi dari orang tua itu sangat kurang. Ya, anaknya mau makan seperti apa itu orang tua kurang edukasi atau kurangnya pengetahuan juga. Kayaknya seperti itulah ya yang membuat orang tua kurang memahami anak-anaknya seperti itu. Makanya saya di kelas memberikan anak saya makan sehat supaya mereka termotivasi untuk bersekolah. Oke, ini kalau tadi kita melihat video bersama, ternyata Ibu MEPA ini tidak hanya mengajar anak kecil, kemudian ini ada juga beberapa orang dewasa begitu ya. Apakah ini ada kesulitan tersendiri dengan anak-anak yang Anda ajarkan dan juga di orang dewasa? Iya, kalau untuk mengajar anak-anak kesulitannya bahasa ya, bukan hanya anak sih, orang tua juga sebenarnya. Karena di sini masih berbahasa daerah, yang bahasa Indonesianya masih kurang, jadi saya kesulitannya di bahasa seperti itu. Saya harus belajar bahasa mereka nih pelan-pelan supaya saya bisa mengedukasi mereka. Oke, artinya ini memang kesulitan bahasa sangat ditemukan begitu ya ketika melakukan pengajaran di sana. Nah, Ya, kemudian benar. apa ada cerita menarik yang bisa Ibu bagikan kepada kami, pemirsa NTV Today, selama menjadi tenaga pendidik di sana? Ya, bagaimana? Kurang jelas tadi, sempat putus. Iya, apakah ada cerita menarik yang Ibu bisa bagikan kepada kami, pemirsa NTV Today, selama menjadi tenaga pendidik di sana? Cerita menariknya, senang berinteraksi dengan mama-mama di sini, dengan anak-anak. Saya jadi orang yang suka berpetualang.
karena tempat mengajar masak mama-mama itu beda. Jadi saya lebih suka berpetualang lah jadinya seperti itu. Iya. Oke, tadi ini kalau dilihat juga ada masak-masak begitu ya bersama dan juga ada pembagian makanan. Artinya ini dana pribadi atau bantuan dari pemerintah setempat, Bu Mepa? Ya, kalau untuk makan anak di kelas, masak-masak itu, kalau untuk masak itu saya ada kerjasama dengan teman. Terus untuk yang di kelas itu dana pribadi, yang kemudian berlanjut banyak bantuan dari teman-teman media sosial, seperti itu. Oke, artinya dari sejumlah pihak ini memberikan support ya untuk Ibu Mepa Iya. di sana dan juga dari siswa-siswa. Nah, kemudian kalau boleh tahu, ini kan sempat dilihat dari video begitu ya, perjalanan jauh ini menuju dari tempat mengajar. Ini seberapa jauh perjalanan yang Anda lakukan dari rumah menuju ke sekolah? Kalau sekolah, saya kebetulan tinggal di lokasi sekolah, tapi kalau untuk lokasi kelas masak mama-mama itu saya harus tempuh perjalanan 2 jam. Oke, artinya 2 jam ini berjalan kaki atau menaiki kendaraan? Jalan kaki, tidak ada jalur darat untuk kendaraan. Adanya bisanya Oke. jalan kaki. Iya, ini untuk medannya sendiri memang benar ya, ada harus melewati sungai, kemudian juga jalan menanjak. Ya, benar benar sekali. Mhm. Iya. Iya, jadi artinya kalau misalnya bisa dibilang murid-murid Anda di sana ini menempuh jarak yang sama dong dengan Anda? Iya iya, benar sekali. Itu, dari kampung tersebut ke sekolah itu mereka harus tempuh perjalanan 2 jam untuk sampai ke sekolah, seperti itu. Mhm. Oke, artinya ini perjuangan juga dari siswa-siswa ini bersama dengan ditemani orang tuanya atau mereka memang hanya berangkat ke sekolah dan pulang sekolah ini bersama dengan teman-teman, kelas? Oh, mereka itu dengan teman-temannya saja, dengan Mhm. teman-teman, tidak ada orang tua tidak mendampingi, Oke. Nah, hanya kemudian mereka apakah saja. juga dari semangat siswa ini bisa dirasakan mereka menempuh perjalanan, ini kan cukup jauh begitu ya, harus berjalan 2 jam dan artinya juga, jaraknya cukup jauh dan medan yang ditemui juga, lumayan sulit. Ini mereka seperti apa di sana? Eee, di sini karena mungkin ya memang kondisi alam kami yang ya bukan seperti di kota, Mhm, kondisinya anak-anak di sini karena jarak sekolah itu dari kampung, di sini jarak-jarak sekolah tidak ada yang dekat-dekat ya. Jadi kalau anak-anak harus tempuh perjalanan 2 jam itu memang, nyata saat ini. Terus, satu hal yang membuat anak-anak ini agak malas, tidak terlalu semangat bersekolah karena jauhnya sekolah itu. Makanya mhm. saya berinisiatif supaya mereka semangat sekolah ya dengan, memberikan mereka makan sehat, begitu di kelas. Itu Oke. salah satu yang membuat mereka bersemangat sekolah. Iya, artinya ini ada juga dorongan ya yang diberikan untuk bisa semangat bersekolah dengan memberikan makan setelah sampai di sekolah. Nah, kemudian Iya. Ibu Mepa, Anda mengajar ini dari kelas berapa dan apakah hanya di satu SD saja atau bagaimana? Ya, saya mengajar di satu SD di sini, SD Impres, Mhm. tapi kami ada ke 6 kelas, saya mengajar 2 kelas, kelas 2 dan kelas 6, seperti itu. Oke, Bu Mepa, kalau Anda bisa menyampaikan apa harapan Anda dan juga apa yang dibutuhkan murid-murid dan juga tenaga pengajar di sana? Oke, harapan saya sebenarnya untuk pemerintah pusat, jangan mengganti-ganti kurikulum lah, ya. Kalau yang di kota mungkin bisa menyesuaikan, kami yang di pedalaman sangat susah untuk menyesuaikan kalau Mhm. ganti-ganti kurikulum, seperti itu. Terus kalau untuk harapan ke pemerintah daerah, harapannya mereka mau memperhatikan sekolah-sekolah yang di pinggiran karena, banyak siswa yang datang tapi gurunya tidak ada, gurunya kurang itu, Mhm. salah satu yang membuat siswa tidak mau sekolah karena jauh-jauh dari rumah datang ke sekolah nyatanya guru tidak ada ataupun, gurunya kurang. Jadi Ya. anak-anak itu sudah tidak mau, bukan tidak mau, tapi tidak bersemangat untuk bersekolah. Terus pemerintah daerah paling tidak, melakukan tugasnya untuk,
mengontrol guru-guru. Jangan hanya dikontrol di kota, tapi yang dikontrol juga yang ke pedalaman. Karena ada yang sudah libur, belum waktunya, ada yang tidak pernah datang ke tempat tugas seperti itu. Oke, Bu Mepa mengkonfirmasi, artinya Anda hanya satu-satunya guru yang mengajar di SD Impres atau masih ada beberapa orang lainnya? Saya ada teman 3 orang, tapi kami masing-masing pegang kelas. Ada yang pegang 2 kelas, ada yang pegang 1 kelas. Oke. Nah, kemudian dengan adanya pembelajaran yang saat ini terus dilakukan oleh Bu Mepa dan juga teman-teman, artinya mereka juga efektifkah untuk bisa menyerap ilmu yang diberikan? Ya, kalau untuk teman-teman, mereka tetap efektif menjalankan tugas tanggung jawab sesuai dengan kita punya kewajiban masing-masing. Baik, tetap semangat untuk Ibu Mepa dan juga guru-guru di sana. Harapan kami agar Ibu tidak pernah lelah menginspirasi dan menjadi teladan bagi orang di luar sana. Semoga guru terus menjadi cahaya yang menerangi perjalanan murid, bahkan ketika jalan itu terasa gelap. Terima kasih untuk waktunya perbincangan kami bersama Anda di Antv Today, Ibu Mepa Rombe Payung, seorang guru SD Impres Poga Kabupaten Lani Jaya, Papua, Pegunungan, untuk waktunya. Terima kasih, sehat-sehat selalu.